selaku founder dari program kursus MIM Language. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana MIM Lingua ini hadir sebagai solusi pembelajaran bahasa Inggris yang lebih relevan bagi generasi muda saat ini. Nah, banyak yang kita lihat dulu dan bercermin ke kursus-kursus di luar sana. Banyak siswa-siswa itu yang bosan atau kayak berpikir kalau kursus itu cuma kelas sampahan yang membosankan, terus monoton, terus juga kayak membosankan lah intinya. Nah, kursus kami hadir ini dikhususkan untuk siswa yang masih belum bisa berbahasa Inggris, terus juga ingin mengembangkan skill Inggrisnya dan juga bisa mau belajar bahasa Inggris dengan lebih menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu logo kita dari MIM Lingua, foundernya juga saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan ini, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya problem-problem yang biasa siswa-siswa itu rasakan saat ingin ikut kursus. Nah, di sini banyak pelajar dan siswa sebenarnya menjadi pentingnya bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya kita berkaca lagi, seperti yang sebelumnya saya bilang, banyak kursus di luar sana yang masih kaku untuk menjelaskan materi, terus lebih banyak materinya dan masih lebih monoton. Nah, di sini problemnya ada banyak siswa takut berbicara bahasa Inggris, terus pembelajarannya itu terlalu fokus ke grammar, which is sangat-sangat monoton dan sangat tidak menyenangkan. Terus metode belajar itu terasa kaku dan juga membosankan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan teman-teman karena bisa mengurangi rasa kepercayaan diri siswa, terus juga rasa minat siswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya juga ada rasa kurang percaya diri, terus ada juga sulit speaking dan cepat bosan belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, solusi kami di sini kami mengubah pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menyenangkan, interaktif, relatable, sama berbasis speaking. Nah, jadi metode pembelajaran kami itu berbasis humor, penjelasan, praktik, dan interaksi. Contohnya seperti kalau kita belajar via online, kan kami menggunakan kelas online, jadi tidak bertatap muka langsung. Cuman kami akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa bagaimana siswa itu bisa lebih menyenangkan dan bisa lebih fun untuk mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Contohnya seperti menyenangkan, ini kita bisa menggunakan games atau meme, apalagi nama brand kita dalam MIM Lingua, kita pasti lebih banyak menggunakan meme. Jadi meme yang kita gunakan itu juga pasti akan berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah interaksi dan relatable. Nah, kalau ini kita jarang menggunakan praktik ini, fokus ke grammar atau praktik materi, karena kita lebih banyak prakteknya, jadi siswa itu lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Oke. Dan apa yang membuat kami berbeda, teman-teman? Nah, di sini kalau kursus biasa itu biasanya lebih fokus, terus lebih formal, terus juga kadang siswanya takut salah dan juga materinya biasa. Karena biasanya itu guru atau pembawa materi biasanya juga kurang menyenangkan dan lebih terlalu kaku untuk memaparkan materi di atas. Selanjutnya kalau dari MIM Lingua kita fokus kepada praktik, terus juga interaktif, berani mencoba dan banyak meme dan juga challenge-nya. Meme ini bukan sesuatu yang bisa dianggap negatif, karena lebih banyak kita lagi-lagi berbicara soal target pasar kita. Sebenarnya ini lebih banyak ke umur 13 sampai 20 tahun. Jadi banyakkan Gen Z. Jadi mungkin Gen Z akan lebih banyak tertarik kepada MIM Language ini, dan pastinya akan banyak juga yang akan tertarik sama MIM Language ini. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, target market kita itu di kisaran usia 13 tahun sampai 22 tahun, pelajar SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Tapi kita lebih berfokus kepada SMP dan SMA saja karena lebih banyak waktunya yang akan mereka lakukan untuk di kursus di kami. Terus juga karakteristiknya itu pasti kami mencari yang aktif di media sosial, ingin bisa speaking, kurang percaya diri, dan juga konten visual dan humor. Selanjutnya
ada marketing strategi. Nah, strategi pemasaran kami ini memanfaatkan platform yang paling dekat dengan target pasar, yaitu contohnya TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Kami biasanya akan lebih banyak mengambil konten-konten dari TikTok atau Instagram agar relasinya atau videonya itu lebih menarik dan lebih banyak dan lebih relatable lagi kepada siswa-siswa atau nanti yang akan ikut pada kelas kami nanti. Terus juga nanti ada jenis kontennya seperti English, terus ada grammar lucu, daily conversation, sama speaking challenge. Jadi kita akan membuat membuat kelas ini tuh terasa lebih menyenangkan dan lebih fun agar murid-murid yang kami ajarkan tidak bosan ikut kelas ini. Terus selanjutnya ada kenapa ibu-ibu sekalian harus invest ke saya. Baik, kenapa harus invest? Kenapa ibu-ibu harus invest ke saya? Pertama itu masalahnya nyata dan besar. Mungkin banyak dari ibu-ibu anak-anaknya itu pasti dikursuskan di kursus yang sangat monoton, terus juga bosan. Apa benar atau tidak ibu? Benar. Dan apakah ibu-ibu pernah bertanya kepada anak-anak, nak bosan tidak atau kayak capek tidak kalau kursus terus tambah kelas terus? Pernah. Apa jawabannya? Bosan kan? Jadi New English ini hadir untuk anak-anak usia di kisaran 13 sampai 22 tahun untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih menyenangkan dan juga lebih relatable lagi. Nah, solusinya juga unik, terus modal operasionalnya rendah. Karena kelas saya ini biasanya satu kali pertemuan itu hanya 25.000. Nah, ini juga mudah dikembangkan secara nasional dan memiliki potensi recurring income sama berada di industri pendidikan digital yang terus tumbuh. Nah, sebagai conclusion atau kesimpulan, kami tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi kami membangun generasi yang lebih percaya untuk berbicara kepada dunia. Kami percaya bahwa bisnis edukasi digital memiliki potensi perkembangan yang sangat baik di masa depan. Nah, terutama karena perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kemampuan bahasa Inggris terus meningkat. Dengan konsep yang unik, kreatif, dan berbeda dari metode sebelumnya, New Language menghadirkan peluang untuk menjadi platform edukasi yang diminati oleh generasi muda saat ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.